Halo sahabat OST, Kembali lagi bersama kita, aku Jocelyn, dan aku Kendra. dan hari ini kita akan menemani kalian di episode terakhir untuk OST di tahun ini. Nah, siapa sih tamu kita kali ini? Pokoknya kita kedatangan tamu yang paling sahabat OST tunggu-tunggu, yaitu Chairman AEC 2025. Siapa sih yang belum kenal dengan sosok ini? Oke, langsung kita sambut saja Ulul Azmi. Halo Ulul. Halo Salin, Kendra. Halo semuanya. Halo, oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, di sini aku Ulul Azmi, mahasiswa FK UNER semester 7. Kebetulan tahun ini diamanahin sebagai Ketua Erlangga Equine Club atau AEC FK UNER tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya. Oke, Kak Ulul selaku Ketua AEC 2025. Gimana sih cara Kak Ulul mendeskripsikan diri Kak Ulul sendiri sebagai seorang ketua? Mungkin bagi aku sendiri, untuk mendeskripsikan diriku sendiri sebagai ketua itu sangat susah. Mungkin yang lebih bisa dan lebih baik untuk mendeskripsikan diriku adalah teman-teman atau orang-orang di sekitarku. Mungkin beberapa pandangan yang aku tangkap dari teman-teman soal aku sebagai ketua AEC itu yang pertama mungkin ketua yang visioner atau inovatif gitu, karena kata mereka aku kerap kali memberikan ide-ide baru atau inovasi terkait AEC dan program-programnya. Kemudian selain itu mungkin juga ada beberapa orang yang menilai aku pemimpin yang disiplin karena aku cenderung agak strict untuk menetapkan segala sesuatu. Itu sih mungkin yang aku dapat dari pandangan teman-teman. Baik, itu kan dari pandangan teman-teman ya. Nah, menurut Kak Ulul, apakah itu benar? Oke, aku rasa karena itu pandangan itu tidak hanya datang dari satu atau dua orang, jadi mungkin aku bisa menerima hal tersebut. Aku mau nanya nih, kan dari pandangan orang-orang nih, Ulul tuh sebagai ketua yang visioner nih. Oke. Tapi sebenarnya tuh image apa sih dari awal kepengurusan AEC ini? Image apa yang mau kamu bentuk? Oke. Image AEC. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dari awal itu memang kan ya kebetulan aku juga bukan yang baru banget aktif di AEC, aku dari maba. Alhamdulillah sudah menemukan minat dan passion di dunia kuda, sehingga aku rasa AEC ini sangat bagus nih buat wadah aku berkembang untuk belajar, nambah pengalaman dan lain-lain. Sehingga aku juga sudah cukup aktif di AEC dari maba. Oke, terus ketika kemarin aku mendapatkan amanah atau kepercayaan sebagai ketua, aku harus punya dong visi misi yang aku bawa untuk AEC tahun ini. Apa visi misinya? Jadi intinya aku ingin meningkatkan dari kompetensi dari teman-teman AEC, terutama pengurus ya, maupun anggota, keilmuan tentang kuda, baik medis veterinernya maupun dari industri olahraga berkuda. Dan aku rasa cukup 2 poin itu aja yang bikin highlight daripada tahun ini, yang patut aku tekankan, kedua poin itu. Jadi sebisa mungkin medisnya dapat, olahraganya juga dapat gitu. Oke, dari target-target yang tadi kamu bilang ini, apakah udah tercapai nih selama 1 tahun ini? Tidak hanya 1-2, tapi sangat banyak target di awal yang aku plan. Tapi dari sekian banyak target, alhamdulillahnya bisa aku simpulkan sekitar 90% target yang kita tetapkan di awal sudah tercapai. Mungkin hanya ada beberapa yang belum tercapai atau belum maksimal untuk pencapaiannya. Tapi aku rasa itu sudah sangat bagus karena concern kita tahun ini adalah membangun di pondasinya. Bisa dibilang ya berat-berat karena aku selalu membranding. Teman-teman, kita harus siap. Tahun ini kita membuat the new AEC yang baru. Kita lupakan, kita kesampingkan image-image AEC yang sebelumnya, kita buat yang baru yang sesuai keinginan kita mau AEC kayak gimana, kita buat seperti itu. Oke, keren banget ya Ulul ini ya. Wah, tepuk tangan dulu dong Tepuk buat tangan ketua dulu mereka. dong. Oke, Oke. selanjutnya mau balik lagi ke Kak Ulul sebagai ketua. Oke. Sebagai leader itu pasti banyak kan menghadapi tantangan, problem solving begitu. Nah, gimana sih cara Kak Ulul tuh mengendalikan emosi Kak Ulul dalam menghadapi masalah? Tentu kan juga sangat mengalami namanya emosional, tantangan emosi yang tidak hanya secara eksternal tapi juga internal dalam diriku. Itu pasti, dan itu hampir selalu aku rasakan ketika ada proker, ketika ada rapat, ketika ada kegiatan apapun dari AEC, itu mesti aku mengalami namanya emosional, baik itu positif maupun negatif. Gimana cara aku menghandle-nya? Jadi gini, misal ada masalah yang mempertaruhkan kompetensiku atau tanggung jawabku sebagai ketua. Hal itu harus aku kembalikan. Aku nggak boleh larut dalam emosi, aku nggak boleh larut dalam kekecewaan. Aku harus mengembalikan bahwa posisiku di sini sebagai siapa, sebagai apa. Oke, posisiku di sini sebagai ketua AEC. Sehingga teman-teman pasti berharap, baik itu BPH maupun staff, bahwa
bisa nggak sih ketua ini memberikan solusi yang baik, memberikan jalan tengah yang terbaik dari sekian solusi gitu. Sehingga ketika aku selalu mengingat urgensiku di sini sebagai apa, aku akan selalu mencoba memikir yang di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke kanan maupun ke kiri. Aku prioritaskan mana yang memiliki benefit lebih banyak daripada yang lain dan memiliki bahaya atau dampak negatif lebih sedikit daripada sekian dampak negatif. Jadi aku rasa itu sudah cukup untuk mengingatkanku supaya bisa menghandle, memanage emosiku. Gitu. Wah, keren banget sih. Kalau aku belum tentu bisa sih kayak gitu. Bisa, belum aja. Oke, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih Kak role model Kak Ulul dalam leadership begitu? Oke, aku bukan orang yang seorganisatoris itu. Mungkin dari SMA, dari sebelumnya aku juga bukan orang yang suka di organisasi. Baru ini aja aku baru nyemplung. Yang paling utama yang aku pegang adalah dari orang tuaku sendiri, yaitu ayah. Karena aku rasa beliau sangat bisa dan sangat berhasil untuk membangun, nge-build sebuah keluarga sehingga aku terbentuk seperti ini. Dan aku rasa hal tersebut itu sangat bagus untuk aku terus asah, karena aku besok juga akan menjadi calon ayah untuk keluarga aku. Sehingga gimana cara aku belajar, ini ada wadah AEC, sebuah organisasi untuk aku belajar, dan aku rasa aku bisa belajar banyak di sini. Oke, untuk selanjutnya nih aku mau nanya. Kan kamu nih bertanggung jawab atas kepengurusan AEC nih 37 orang. Di awal kepemimpinan kamu tuh ada struggle-nya gitu nggak, kan dengan beda-beda karakter ini, apakah ada kayak culture shock-nya gitu, gimana tuh? Tentu ada kan, pasti. Itu aku rasa pemimpin ini adalah sinonimnya adalah tantangan, hambatan. Kalau kita mau jadi pemimpin yang tanpa tantangan, jadi pemimpin yang hanya merasakan enaknya doang, aku rasa itu sangat mustahil gitu. Sehingga dengan aku mengingat hal tersebut, aku akhirnya bisa menerima apapun tantangan yang aku terima sebagai ketua tahun ini. Struggle-nya apa? Oke, yang pertama, di sini aku tidak bergerak sendiri. Aku di sini bersama PH atau pengurus harian, ketua sekben, kemudian ada juga BPH, kepala divisi dari masing-masing divisi. Itu aja aku rasa cukup susah untuk menyatukan persepsi dari kita. Misalnya aku punya suatu ide, suatu visi, aku pengen teman-teman AEC dapat ini. Untuk menyetujui itu aja perlu perdebatan, perlu diskusi yang panjang dari BPH. Belum dari BPH meneruskan ke stafnya masing-masing, dan aku rasa itu merupakan tantangan yang sangat besar. Gimana aku membawa suatu inovasi, membawa suatu ide, tapi bisa benar-benar terrealisasi gitu. Karena nggak semua ide yang aku sampaikan itu bisa diterima dengan positif. Banyak juga yang ditolak, banyak juga yang agak susah menerimanya. Tapi aku rasa disitulah tantangan sebagai pemimpin, bagaimana mendeliver pesan yang ada di otakku keluar dari mulutku dan bisa dilaksanakan oleh semua. Aku rasa itulah tantangan yang terbesar. Oke, ini pertanyaan yang pengen banget aku tahu. Kita buka-bukaan aja di sini ya. Nyantai. Ada nggak sih komplain yang paling ngeselin yang pernah didapat dari anggota atau nggak pengurus? Jadi gini, mungkin teman-teman juga paham dan tahu ya bahwa sering ada candaan atau guyonan yang dilempar ke aku bahwa Kak Ulul ini sukanya ngide, sukanya tiba-tiba ada apa-apa hal yang baru gitu. Ya jadi mungkin di awal aku rasa hal itu kayak sebuah tantangan, karena aku rasa aku ini kan mikir ini, aku ngusul ini untuk kebaikan kita semua. Kenapa kok seolah-olah kalian yang menyalahkan aku? Nah itu juga di awal sempat aku mikirnya, kok gini sih, mereka nggak menghargai aku kah, nggak mendukung aku gitu. Tapi coba aku terima dan aku pikir-pikir lagi bahwa bukannya hal itu hal yang positif ya. Berarti mereka peduli dengan AEC, berarti mereka aware dan kritis soal keadaan yang ada di AEC. Dan gak jarang aku juga membuka saran dari mereka supaya AEC ini gak cuma dari aku doang, tapi dari kalian, dari BPH, dari staff juga bisa untuk menyampaikan idenya, menyampaikan saran dan masukannya gitu. Terus selain itu mungkin bahkan ada yang bukan aku yang ngide, adalah yang orang lain yang ngide atau memberikan saran, tapi aku juga yang kena. Itu juga menurutku cukup ngeselin dan kadang agak bikin aku kecewa, tapi nggak masalah. Jadi aku balik lagi, aku melihat sesuatu dari sisi yang positifnya, karena hal itu sangat mempengaruhi bagaimana aku menyikapi akan hal tersebut. Keren banget guys. Emang Kak Ulul ini banyak ide ya selalu ya. Idenya tuh selalu fresh gitu. Aku ada ide. Aku punya ide. Biasanya nih kan kamu sering kasih banyak ide nih untuk tiap divisi, ada aja nih ya proker baru, ide baru. Nah kan biasanya juga banyak yang ditolak. Betul sekali. Iya, itu gimana tuh cara nyikapinnya? Aku rasa
karena itu nggak sekali dua kali terjadi, jadi aku udah terbiasa, udah mulai beradaptasi dengan hal tersebut. Tapi selalu aku ingatkan pada diriku bahwa kita di AEC, aku nggak sendiri, kita menjalankan AEC ini dengan sekian banyak orang, dengan 37 pengurus tahun ini kita harus bisa menjalankan AEC gitu. Jadi aku pikir kayaknya nggak harus dari aku doang sih, dari temanku juga bisa ada saran-saran. Justru malah aku harapkan semua teman-teman pengurus AEC ini bisa punya saran, bisa punya pandangan, nggak hanya aku doang. Supaya apa? Nggak terbeban di aku semua gitu. Kalau misal aku bisa menjalankan semuanya sendiri, kenapa nggak aku bikin organisasiku sendiri, Ulul Azmi gitu. Ya, jadi aku selalu mikirkan, aku di sini Airlangga IKN Club, berarti kan klub ada banyak orang, banyak pandangan, banyak saran, usul. Ya udah, kenapa aku harus sakit hati kalau pandangan nggak diterima gitu. Sama dengan kalau ada yang saran, temanku ada saran dan aku nggak sesuai, ya sama aja kayak gitu kan sebenarnya. Iya betul. Ngomong-ngomong tentang saran dan masukan ya. Oke. Nah, gimana sih cara Kak Ulul itu mastiin kalau semua anggota dan pengurus itu mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat? Oke, bagus. Jadi kalau dari aku sendiri, coba aku kuatin dari PH dan BPH untuk circle terkecil dari AEC dulu, bahwa setiap aku ngide, setiap aku menyampaikan sebuah keputusan, ide, selalu aku lemparkan dulu, paling nggak ke PH. PH ini dari Sekre, Bendahara, Manajer Akademik, Koor HRD. Kalau mereka setuju, oke, baru aku lempar ke BPH. BPH kita godok di situ, kita obrolin, diskusiin, oke, baru aku lempar ke staff-staff, ke seluruh pengurus. Harapannya apa? Ketika ada ide yang tidak memungkinkan, udah bisa ter-cut off dulu, entah itu dari PH maupun BPH, sebelum ke yang lebih luas lagi gitu. Karena aku rasa sebuah ide ini juga seperti pisau bermata dua. Kadang ada hal positifnya dan ada juga hal negatifnya. Dan mungkin aku yakin yang aku sampaikan itu pasti positif, tapi aku juga kadang nggak lihat sisi negatifnya. Itulah fungsinya aku membikin strata, membikin hierarki untuk aku menyampaikan sebuah keputusan, baik itu dari aku maupun dari yang lain. Misal ada dari salah satu BPH ku atau dari staffku menyampaikan saran, sama, aku berlakukan sama, aku lempar ke PH, oke, BPH, oke, baru ke semua staff. Harapannya supaya bisa terseleksi dulu. Oke, jadi chain of command tuh penting banget ya. Betul banget. Oke, selanjutnya balik lagi kepada Ulul Azmi nih sebagai ketua AEC. Kan pasti selama 1 tahun ini banyak challenge-nya ya gitu, banyak ups and down-nya juga gitu. Pernah nggak kayak Ulul tuh berasa kesepian? Pernah gak sih ngerasa kesepian ketika down terutama? Ya pernah banget, dan justru itu sering. Apalagi ketika ada beban yang bersamaan dan itu diiringi dengan masalah-masalah lain di luar AEC, itu pasti. Karena aku kan di sini nggak sebagai ketua AEC doang, mahasiswa iya, sebagai anak dari orang tua aku juga iya, sebagai kakak dari adikku juga iya. Jadi aku rasa pasti ada momen seperti itu. Konteksnya di sini aku sebagai mahasiswa yang perantau, sehingga tidak bersama keluarga di sini. Ceritanya ke siapa? Ya kalau aku rasa karena aku masih mempunyai kepercayaan bahwa yang paling bisa memberikan ketenangan adalah orang tua, terutama ibu. Dan aku sudah terapkan dari dulu-dulu dan selalu berhasil, sehingga ya sebisa mungkin kalau ada kesempatan aku entah itu WhatsApp atau telepon atau video call orang tuaku atau ibuku untuk sekedar cerita apa yang aku alamin, keluhan, kendala, dan mungkin kalau perlu solusi ya aku minta ke mereka. Dan aku, selain ke mereka mungkin tidak bisa seintens itu ya, karena ke orang tua nggak bisa sefleksibel itu. Kadang ke teman terdekat. Kebetulan karena aku juga tinggalnya tidak ngekos sendirian tapi ngontrak, jadi paling nggak teman-teman kontrakanku ini seringlah mendengar cerita atau keluhan atau permintaan saran dari aku, dan aku rasa itu cukup meringankan bebanku. Itu sih kalau nggak keluarga ya teman terdekat, atau mungkin kadang teman-teman di luar FKH atau di luar AEC juga kadang aku mintain saran karena aku butuh pendapat yang objektif, nggak subjektif gitu. Mungkin mau kasih salam dulu buat orang tua dan teman-temannya. Siapa tahu nonton. Iya, gitu. Kepada ayah dan bundaku di rumah, semoga sehat selalu. Amin. Anaknya sedang berusaha mengejar dokter hewan di Surabaya. Untuk teman-temannya, Oh iya, untuk teman-teman, terutama mungkin teman-teman mention teman-temannya. Oke, terutama teman-teman kontrakan, terima kasih sudah menjadi telinga, menjadi yang aku marah-marahin untuk meluapkan emosiku, tapi aku yakin mereka sudah paham. Terima kasih sudah mensupport. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi kemarin kita tuh sempat membuat question box di Instastory-nya
Instagram AEC biar kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman AEC lainnya untuk memberi pertanyaan ke Kak Ulul. Boleh. Aku izin bacain ya Kak. Oke. Yang pertama, gimana caranya Kak Ulul manage waktu antara akademik dan organisasi? Jadi untuk menyeimbangkan antara akademik dan organisasi dalam hal ini AEC, aku selalu ingat tujuan awalku, yaitu di sini sebagai apa? Sebagai mahasiswa FKH. Cita-citanya apa? Sebagai calon dokter hewan. Aku rasa hal itu sudah cukup untuk membuat skala prioritas, sehingga apa yang harus aku prioritaskan untuk di momen ini, di fase ini aku harus prioritaskan yang mana gitu kan. Tetapi aku juga nggak bisa menyepelekan atau menyampingkan amanahku sebagai ketua di organisasi ini gitu. Aku rasa karena aku mengatasi cukup banyak orang, sehingga cukup banyak orang yang bakal terdampak kalau misal aku meninggalkan tanggung jawabku, aku tidak sesuai apa yang teman-temanku harapkan, sehingga aku tetap harus bisa beriringan. Dan aku bersyukurnya karena aku menjadi ketua di AEC yang notabene adalah minat profesi di FKH, dan kebetulan juga fokusnya di kuda yang aku lagi passion dan lagi sangat suka di dunia ini, sehingga aku rasa kayaknya ini bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang bisa beriringan, justru bisa mendukung satu sama lain. Gampangannya dari FKH, dari perkuliahan aku bisa mendapatkan teori basic dasar, dari AEC aku bisa mendapatkan koneksi, relasi, pengalaman. Mungkin spoiler dikit tentang bagaimana sih industri kuda sebagai dokter hewan itu gimana. Paling nggak aku sudah mendapatkan banyak spoiler dari aku aktif di AEC ini. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Kak, ada pengalaman apa yang menurut Kak Ulul tuh yang paling penting banget? Penting di AEC nih? Sebagai di AEC untuk sebagai menjadi dokter hewan kuda. Gini, aku banyak mendapatkan channel, aku banyak mendapatkan kenalan dari AEC gitu. Misal, aku kan kebetulan juga beberapa waktu yang lalu juga sering mengikut, bahkan sampai sekarang sih sering ikut atau shadowing istilahnya begitu, jadi asisten dokter-dokter kuda beberapa yang aku kenal. Itu juga awalnya dari AEC. Sebut saja misal Dr. Hijran Widianto, Dr. Danto, salah satu senior kita di AEC juga. Aku juga kenal beliau dari salah satu proker AEC yaitu EduPro 2 tahun yang lalu. Kemudian beberapa dokter lain juga aku kenal dari proker AEC, dari kegiatan AEC. Kemarin juga alhamdulillahnya bisa melebarkan sayap, bisa memperluas koneksi hingga ke luar negeri sampai bertemu Dok Sri dari Selangor Turf Club dari Malaysia. Itu juga menurutku pengalaman tidak terlupakan gitu, apalagi selama bergerak aktif di AEC. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, kalau nggak jadi ketua kamu mau jadi apa di AEC? Oke. Di divisi apa? Awalnya aku suka dunia kuda, aku jatuh cinta di kuda adalah sejak semester 1. Dan itu pun juga nggak aku sangka-sangka. Aku di liburan semester 1 aku ngikut temenku ada yang mengajukan magang mandiri di Eclipse Stud and Stable di Boyolali, yang notabene aku hanya FOMO aja, hanya ikut-ikutan gitu. Oh mau libur nih, daripada nggak ngapain aku ikut aja lah magang gitu. Dan ternyata disitulah aku menemukan jatuh cinta pertama aku, yaitu di kuda. Sehingga sejak saat itu aku sangat all in, sangat sangat suka dan sangat memaksimalkan semua hal di bidang kuda termasuk di AEC. Dan sempat terbesit waktu itu ketika ada salah satu cutting, yaitu asisten praktikum dari anatomi, yaitu Kak Tamara, mungkin juga senior kami di AEC, itu juga menyampaikan harapannya bahwa wah ini calon-calon ketua AEC nih, ini mungkin bisa jadi ketua AEC. Jadi aku rasa dari hal itu tuh bikin menyentuh hatiku. Ini kayak wah apa iya ya, apakah jalanku di sana, apakah dengan aku menjadi ketua AEC aku bisa mendapatkan benefit yang aku inginkan, aku bisa mengejar lebih kencang lagi cita-cita yang aku inginkan gitu. Dan ternyata dari obrolan sepele waktu itu sehingga sampai saat ini terbentuk bahwa aku harus jadi ketua AEC. Jadi bisa dibilang dari awal, dari semester 2 lah aku pengen di posisi ini gitu. Tetapi perjalanannya ternyata nggak semulus dan nggak sesuai dengan yang aku rancang di awal. Ya namanya manusia cuma bisa berusaha ya. Tapi ternyata aku dikasih yang jauh lebih baik daripada yang aku inginkan. Sama dengan cita-citaku ya di ketua AEC, tapi melalui proses yang tidak aku sangka-sangka sebelumnya, yaitu menjadi ketua juga di sebuah organisasi yang lain. Sehingga aku rasa aku di posisi ini jauh lebih siap karena aku sudah melewatin sebagai ketua juga di platform yang lain, di organisasi yang lain. Jadi aku rasa Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan bukan yang kita inginkan tapi memberikan yang kita butuhkan. Mungkin kalau jadi selain jadi ketua, mungkin aku lebih into ke divisi atlet.
entah itu sebagai staff atau sebagai koor, karena aku rasa belum banyak yang concern di bidang olahraga berkudanya di AEC maupun di FKH, sehingga aku rasa ini hal menarik loh, ini bisa kita angkat. Dan di dunia olahraga berkuda pun profesi vet atau dokter hewan ini sangat dijunjung tinggi. Kita memiliki wewenang yang sangat besar, terutama di sebuah event, entah itu equestrian, pacu, polo dan lain-lain, itu kita sangat dijunjung. Sehingga aku rasa teman-teman harus tahu ini, teman-teman harus belajar lah soal industri olahraga berkuda juga. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, apa momen yang paling gak bisa Kak Ulul lupain selama 1 tahun kepengurusan AEC ini, Kak? Oke, momen itu kan banyak ya, baik itu yang mengharukan, menyenangkan atau menyedihkan, itu banyak. Mungkin aku bagi menjadi 2 ya. Ini proker dan non proker ya. Kalau misal proker, mungkin yang aku lagi kepikiran itu adalah momen ketika aku sama teman-teman baru nyampe Malaysia, baru mendaki Malaysia dan menginjakkan kaki di Selangor Turf Club. Aku rasa itu sebuah momen yang memorable buat aku, karena mungkin ini juga bisa dibilang prestasi terbesar AEC tahun ini, yaitu mengadakan internship internasional dengan segala huru-hara dan tantangannya. Alhamdulillah bisa berangkat ke sana, dan aku rasa itu sangat tidak terlupakan buat aku. Mungkin banyak juga yang lain. Terus yang non proker ini sebenarnya hal sepele, ketika aku mengikuti internasi, rapat, diskusi dari kalian, entah itu dari pengurus atau dari panitia yang non pengurus. Itu aku rasa hal sepele, tapi bagi aku sendiri sangat bermakna. Karena apa? Aku melihat di sana kalian aktif, kalian aware kepada AEC, kalian peduli, kalian kritis, kalian mikir bahwa aku pengen kayak gini, cara merealisasikan gimana ya? Oh kayak gini, tantangannya apa? Berarti cara mengatasi tantangan tersebut apa ya? Aku melihat kalian berdiskusi itu aku sangat senang, sangat terharu, dan aku rasa belum ada yang bisa menggantikan kesenangan ketika melihat kalian berdiskusi. Oke, ada nggak sih Kak perubahan yang masih Kak Ulul banggakan sampai sekarang? Perubahan pada AEC? Oke, perubahan. Mungkin aku bisa bagi jadi 2 lagi, yaitu proker dan non proker, karena aku selalu membawa mindset 2 ini. Jadi untuk proker banyak sih yang aku bangga, dan aku bangga semua dengan pencapaian teman-teman tahun ini. Salah satu contoh yang aku ingat adalah stitching atau pembelajaran menjahit. Kita benar-benar mendatangkan preparat kaki kuda asli. Harapannya apa? Bisa memberikan experience yang lebih kepada teman-teman untuk belajar stitching, tidak hanya di pet tapi juga di kaki kuda secara langsung gitu. Terus juga ada pelatihannya juga bahkan bagi pengurus dan juga panitia. Terus ada juga kuliah praktikum 1 dari atlet dan medis yang kolaborasi. Juga pertama kali kita mengadakan demo riding, bagaimana basic riding yang benar. Harapannya sebagai bekal untuk proker yang selanjutnya, yaitu riding class and training atau racing gitu. Itu yang proker, dan masih banyak lagi yang non proker. Meningkatnya partisipasi kita di event-event eksternal, sebut saja event berkuda gitu kan. Kita sering nih ngirim perwakilan, baik itu vet volunteer, asisten vet, atau steward, atau perakat pertandingan yang lain di event-event berkuda, terutama di Emporium kan dekat dengan kampus. Ada kemarin juga sempat di Agis, sempat di UI Equestrian, bahkan mengadakan event, kita berangkatin beberapa teman AEC ke sana di The Hub. Kemudian ada beberapa event yang lain, dan aku rasa itu sangat membanggakan buat AEC tahun ini, karena kita bisa memperlihatkan ini loh, AEC membranding ada Airlangga Equine Club. Iya, itu benar banget sih. Kayak banyak banget orang yang bilang ke aku, sekarang AEC aktif banget ya di mana-mana, dan saya sebagai pengurus ikut bangga juga. Ya, harus bangga. Keren banget sih. Ya, pasti ya bangga juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang nanya nih, Ulul ini lebih pilih nanganin kuda secara medis atau mungkin secara olahraga berkudanya? Mungkin Ulul ada minat di menjadi atlet. Oke. Jadi ini karena emang yang aku sebutin dari awal, AEC ini membawa 2 visi besar, yaitu medis veteriner juga berkuda. Aku rasa ini tuh nggak bisa prioritasin satu atau meninggalkan yang lain. Nggak bisa, ini harus berjalan beriringan. Tetapi kalau dari aku pribadi, jujur, aku lebih interest, lebih suka ke arah industri olahraga berkudanya. Baik itu sebagai atlet, sebagai terlibat di olahraga berkuda, aku lebih suka itu, karena mungkin basicku yang sebelumnya juga sebagai atlet dan suka berolahraga. Jadi aku rasa itu hal yang hal yang menarik buat aku. Tapi perlu diingat bahwa kita di sini di bawah FKH, kita calon dokter hewan, dan aku rasa kita juga tidak boleh melupakan cita-cita kita. Dan aku memutuskan bahwa kenapa kita nggak mengcombine keinginan ini menjadi satu, yaitu dokter hewan kuda yang juga concern, yang juga
tahu dan paham soal industri olahraga berkuda. Kenapa tidak? Siapa tahu nanti ada dokter hewan yang juga pandai berkuda yang menjadi atlet berkuda. Siapa tahu. Kak Ulul tuh. Iya, Amin. Kak Ulul nih. Amin. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget ya nanya ini loh. Aduh, kok jadi ini ya, takut ya aku. Gimana rasanya memiliki aura yang memikat semua wanita? Oh, aduh. Aku rasa aku juga tidak mempunyai aura yang memikat dan aku juga tidak ingin memikat seseorang juga. Jadi mungkin ya aku tangkap sebagai sebuah hal yang positif aja. Mungkin orang-orang lebih kagum dan suka dengan cara kepemimpinanku mungkin, atau dengan AEC tahun ini, dengan program-program yang diadakan AEC tahun ini mungkin. Jadi aku rasa ya itu aku tangkap sebagai hal yang positif. Jadi paling enggak mereka menghargai lah apa yang sudah kita lakukan, sudah kita pikirkan selama ini gitu. Jadi ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah Untuk fans-fans Kak Ulul Shout out ya. untuk fangirlnya Kak Ulul. yang sudah mengapresiasi, mendukung saya sebagai ketua maupun teman-teman yang lain. Cara supaya ada auranya gimana ya? Ya nggak tahu ya. Kalau bisa usahakan semua yang terbaik, semua dengan maksimal. Orientasikan semua kepada kemaslahatan atau kebaikan orang banyak. Aku rasa dengan kita mengusahakan kebaikan untuk orang banyak, kita pasti akan didukung, kita pasti akan diberi jalan oleh Tuhan juga. Betul guys. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa kesan pesan Kak Ulul selama jadi ketua AEC 2025? Kesan pesan, oke, kalau kesan alhamdulillah sangat baik dengan teman-teman yang sangat suportif, organisasi yang sangat bagus, organisasi yang mulai mempunyai nama besar. Aku sangat senang dan berbangga sebagai ketua. Kalau pesan tentu buat teman-teman AEC baik tahun ini maupun yang akan meneruskan, terima kasih sudah membersamai kita semua belajar di sini. Semoga kalian bisa mengambil paling nggak 1-2 lah ilmu pembelajaran dari AEC tahun ini, dan minta tolong banget juga diteruskan, dikembangkan lagi, jangan berhenti di sini karena ini masih awal. Kita tahun ini membangun fondasi, membangun kerangka. Bagaimana bangunan ini bisa berdiri tegak, bisa semakin bagus, ya aku pasrahkan kepada kalian yang meneruskan, karena aku kira 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk perkembangan sebuah organisasi, untuk pembelajaran orang banyak. Jadi aku rasa ambillah yang positif dari tahun ini, buang yang negatif, dan teruskan dan kembangkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Gede banget. Top. Oke, tadi kan udah nih pesan dan kesan untuk AEC 2025. Ada nggak nih pesan untuk pengurus AEC 2026 yang akan datang? Jangan di sini. Aku rasa aku perlu sangat berterima kasih buat teman-teman sudah mau bergabung, mau capek bareng, rapat sampai malam-malam, mengeluarkan uang, tenaga, dan lain-lain untuk AEC tahun ini. Terima kasih. Kemudian juga mohon maaf dari aku pribadi selaku ketua apabila ada yang kurang pas atau hal-hal yang pastilah aku yakin ada yang nggak cocok dari aku sebagai ketua. Aku mohon maaf. Yang terpenting buat kalian, terutama yang teman-teman bakal melanjutkan perjuangan kami di AEC, kayak aku sebutkan, ambillah yang baik-baik dari tahun ini. Kemudian sebisa mungkin kalian ambil hikmahnya, jangan ambil mentah-mentah, tapi coba ambil dari setiap peristiwa, setiap momen di AEC itu sebagai pembelajaran. Karena aku yakin momen yang buruk, momen yang nggak sesuai harapan kita pun juga ada pembelajaran atau ada hikmah di baliknya. Jadi minta tolong yang peka terhadap hikmah tersebut. Misal, kenapa sih AEC tahun ini kok ini? Oh mungkin maksudnya adalah kayak gini. Oh ini mungkin maksud baiknya kayak gini, tapi tidak terrealisasi gitu. Kemudian untuk hal yang buruk juga sebisa mungkin dihilangkan untuk pembelajaran kita semuanya. Aku cuman pingin ya menimbulkan kesadaran kalian bahwa AEC yang udah memberikan ini kepada kalian, ya apa feedback dari kalian aja gitu, entah itu sebagai pengurus kah atau sebagai anggota atau apapun, karena aku rasa wadah ini sudah bagus, wadah ini udah sangat baik untuk kalian belajar, tinggal kembangkan lagi supaya lebih banyak lagi kebermanfaatan. Oke, aku sebagai pengurus AEC juga banyak-banyak terima kasih buat kamu lo sebagai ketua yang sangat mantap. Top. Masih perlu Top. banyak belajar lah. Terima kasih. Oke, itu kan tadi tuh pesan buat AEC nih untuk kedepannya. Kalau harapan kamu untuk diri kamu sendiri, gimana tuh? Dari aku pribadi, ya sangat bersyukur dengan aku diberi amanah di AEC tahun ini, dengan sangat banyak pembelajaran yang aku dapatkan sebagai ketua. Tapi dari aku pribadi tidak ingin berhenti di sini, karena aku juga masih ingin explore lebih dalam lagi soal dunia
dunia kuda, soal industri di dalamnya, bahkan soal manajemen organisasi tentang kuda. Tapi karena memang kan perlu diingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Begitu pula di AEC, mungkin udah bukan masaku lagi sebagai ketua, sebagai masanya adik-adik untuk meneruskan. Tidak masalah, berarti tinggal akunya sendiri mau improve, mau explore kemana lagi. Kalau dari aku pribadi, jujur sudah ada plan, yaitu akan membuat sebuah platform atau wadah hampir mirip dengan AEC tapi skalanya lebih luas. Ini kan kita hanya di FKH UNER aja ya, dan kita bergerak di bawah badan semi otonom di FKH. Aku pengen bikin platform yang dimana anggotanya bisa dari semua FKH se-Indonesia, bahkan non FKH pun bisa bergabung, yang di dalamnya kita bisa berkolaborasi, belajar bareng soal dunia kuda, baik itu medis veterinernya maupun olahraga berkuda. Nanti kita akan berkolaborasi mengadakan sebuah event berkuda, berkolaborasi untuk mengadakan seminar atau workshop tentang medis kuda yang mengundang para dokter-dokter sebagai narasumber. Aku rasa itu merupakan cita-cita yang besar buat diriku pribadi dan tantangan apakah aku bisa merealisasikan atau enggak. Dan kebetulan aku juga sudah ngobrol, sudah diskusi dengan rekan-rekan sejawat FKH dari beberapa FKH Indonesia, dan dari mereka sangat menyambut positif. Jadi nanti mohon bantuannya untuk merealisasikan cita-cita besar tersebut, dan aku rasa dengan platform tersebut kita bisa memberikan impact yang lebih besar lagi untuk kemajuan industri medis dan olahraga berkuda ke depannya. Doakan bisa terrealisasi. Amin. Keren. Semoga terrealisasi ya Kak. Karena ini pasti benefitnya banyak banget sih buat orang-orang banyak. Terutama di Indonesia kan juga belum ada ya. Betul. Yang fokus banget di hewan kuda ini. Ya. Ya. Ini kayaknya pertanyaan yang banyak dipertanyakan nih oleh anggota AEC. Apa itu? Kapan ya AEC punya kuda? Waduh. Kayak pertanyaan yang aku pikirkan juga dari awal sampai sekarang gitu, kapan AEC punya kuda, karena aku rasa kita sebutuh itu dengan kuda. Itu adalah objek kita kan. Kalau yang lain kan gampang nih bawa hewan untuk display, untuk belajar di kampus, kita mungkin agak susah ya. Harus kita yang stable. Ya, tentu harapan besar AEC bisa segera punya kuda, dan aku pun sudah mengumpulkan beberapa informasi, beberapa opsi bagaimana supaya AEC bisa punya kuda, dan aku sudah menemukan beberapa itu, tapi belum sempat terlaksana karena balik lagi setahun adalah waktu yang sangat singkat. Oke, tapi aku nanti pasti akan teruskan kepada junior-juniorku bahwa ini loh, kalau emang kalian pengen benar-benar punya kuda, pengen piara kuda, stepnya ini, opsinya ini, kontak yang bisa dihubungi ini, dan ya jalan-jalan menuju ke sana insya Allah aku kasih lah gitu. Semoga terrealisasi ya, Ya, untuk AEC punya kuda. Ya. Untuk para junior AEC, We're counting on you. Siap-siap. ya. Oh iya Kak Ulul, kan tahun ini AEC Internship itu kita ada step baru kan, yaitu Selangor Turf Club. Nah, itu gimana sih awal mulanya kita bisa punya connection buat pergi ke sana? Oke, ya itu bagus sih. Jadi gini, juga nggak expect juga bakal terjadi di tahun ini. Jadi waktu itu kebetulan aku sama salah satu senior di AEC juga, Kak Risma, itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi vet volunteer di Artayasa Stable di Depok. Eventnya adalah FEI Jumping World Cup bulan November tahun 2024. Nah di sana ya udah, karena kita kebetulan Kak Risma juga pernah magang di Artayasa, kenal dengan Dok Johan di Artayasa, dan diundang dan mengajak saya juga. Kebetulan karena waktunya pas, saya juga ikut berangkat. Kita menjalani volunteer sekitar 3 atau 4 hari di sana, dan di luar dugaan juga alhamdulillahnya bisa ketemu salah satu vet delegation dari FEI, yaitu Dok Srikan dari Malaysia, mewakili FEI untuk mengawasin atau mengecek pertandingan di sana. Disitulah terjadi sharing session, terjadi obrolan, terjadi diskusi, dan singkat cerita beliau berkali-kali mention bahwa dari kami sangat terbuka bagi mahasiswa all of the world, seluruh dunia, untuk belajar di tempat kami, yaitu di Selangor Turf Club. Dari hal itu bagi saya sangat terbuka dan sangat menganggap itu sebagai sebuah peluang besar, terutama buat AEC, karena waktu itu baru aja aku jadi ketua gitu. Akhirnya aku diskusin lah dengan teman-teman ini, ada koneksi, ada kontak dari Dok Sri, barangkali kita bisa mengajukan magang di sana gitu. Kemudian di perjalanannya juga bukan tanpa halangan, karena ternyata ada beberapa rekan, beberapa teman, terutama yang internasional, yang
memang aslinya dari sana, dari Malaysia, itu juga ditolak. Dan ada kabar bahwa hanya menerima mahasiswa koas. Tapi tetap kita perjuangkan dengan segala ups and down-nya, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan magang di sana yang notabene tidak didapatkan banyak orang, dan mereka sangat terbatas untuk menerima peserta magang. Bisa diceritain dikit nggak Kak, selama di Selangor Turf Club itu ngapain aja kegiatannya? Oke, ini juga menarik ya. Jadi mungkin kita mendapatkan experience yang tidak bisa didapatkan di Indonesia mungkin, karena hanya di sana adanya rumah sakit kuda yang konteksnya adalah di sebuah klub pacu. Jadi di sana ada banyak klub stable pacu yang ada di satu kawasan. Kemudian ada klinik dan juga rumah sakit kudanya. Kemudian ada equine poolnya, ada kolam untuk recovery-nya. Kemudian ada treadmill, banyak fasilitas untuk recovery dan treatment kuda. Di sana fasilitasnya juga sangat bagus, dan dokternya sangat banyak dan sangat baik-baik, sangat terbuka, sangat open untuk diajak diskusi. Jadi sekaligus mengucapkan sapa kepada Dok Sri, dokter yang ada di Selangor Turf Club yang sudah memberikan ilmu, pengalaman kepada kami juga, dan semoga tidak hanya berhenti di sini tapi juga menjadi keberlanjutan untuk adik-adik nanti selanjutnya gitu. Untuk ngapain aja ya, kita ada di klinik itu untuk treatment yang rutinan, yang misal pre dan after race. Kemudian ketika ada endoskop atau ngecek bahwa misal kuda nih mimisan atau keluar darah dari hidungnya, kita cek ada gangguan pernafasan atau enggak. Kemudian pemeriksaan gigi, USG, X-ray gitu. Kemudian kalau operasi ada di hospital, di rumah sakit, itu kita melakukan PRP, kita melakukan beberapa macam treatment lain yang bahkan saya sendiri baru lihat di sana, dan itu sangat merupakan ilmu yang baru dan sangat luar biasa. Keren banget ya, semoga di Indonesia segera ada yang selevel dengan STC. Amin. Itu. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ulul karena sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini sebagai episode terakhir On Saddle Talk tahun ini. Sampai jumpa tahun depan.